Dipaksa habis sama pacar dan sekarang kesini biar nggak hamil, Mbak. Bu, saya dipaksa sama pacar saya, Bu. Tolong, Bu, saya nggak mau hamil, Bu. Ya, saya bisa bantu. Ya, nah ini kejadiannya kapan? Semalam, Bu. Semalam. Nah, untungnya mbaknya langsung datang. Nah, ini langkah mbaknya ini udah bener banget. Ini udah tepat ya. Jadi sebelum 72 jam saya bisa ngebantu biar tidak sampai terjadi kehamilan. Nah, kalau untuk menggugurkan saya nggak mau. Tapi kalau kayak gini kan mumpung belum terjadi kehamilan, nah itu bisa dicegah ya sebelum 72 jam setelah kejadian. Nah, ini nanti mbaknya aku kasih obat ya. Nah, nanti aku kasih obat. Nah, terus mbaknya jangan diulangin lagi ya. Makanya kalau pacaran jangan di tempat yang sepi ya. Kalau pacaran di tempat sepi, nah itu yang ketiga akhirnya setan. Nah, akhirnya terjadilah kayak gini. Nah, namanya cewek ya, kalau memberontak seperti apapun gak akan kuat ngalahin cowok. Nah, jadi pilih yang aman aja. Kalau pacaran itu mbaknya ke mall, ke alun-alun. Nah, cari tempat yang rame. Jangan mau kalau diajak di tempat yang sepi ya. Lain kali jangan diulangin ya. Nah, kalau cowok kayak gitu itu udah cowok nggak bener itu, Kak. Kalau kayak gitu ya, saran aku putus aja ya. Nah, kalau cowok nggak bener, dia udah minta-minta, artinya dia udah pernah sama yang lain. Nah, jadi mbaknya nanti misalnya aku kasih ini ya, aku kasih obat ini ya, nanti mbaknya diulangin lagi kayak gitu lagi, kesini lagi, diulangin lagi kayak gitu lagi, kesini lagi. Nanti obatnya udah nggak manjur, udah nggak bisa lagi. Jadi bisanya dipakai ya cuman sekali ya, makanya jangan diulangin lagi. Cari cowok yang bener, diputus aja cowok kayak gitu ya. Ini anaknya telat haid karena hamil 8 minggu, Bu. Nggak mungkin, Bu. Anak saya masih sekolah. Mana mungkin. Oh, mbaknya ini tadi hasil pemeriksaannya mbaknya hamil 8 minggu. Bu, kok bisa hamil? Saya nggak pernah hamil, Bu. Saya takut banget. Nggak mungkin kamu kalau nggak hamil. Saya nggak bohong, Bu. Sumpah. Oh, ini kalau dari hasil pemeriksaan itu kan memang mbaknya hamil 8 minggu ya. Nah, berarti mbaknya memang pernah melakukan aktivitas. Nah, mungkin mbaknya maksudnya nggak pernah dimasukin ke dalam. Nah, tapi mbaknya mungkin pernah melakukan aktivitas yang lain. Ayo coba diceritain. Cuma digesek-gesek aja, Bu. Tapi nggak masuk. Nah, itu bisa jadi meskipun digesek-gesek. Nah, kalau sel sehat itu bisa langsung berenang menuju rahim mencari sel telur. Apalagi mbaknya waktu itu masa subur, ada sel telur sehat. Nah, makanya bisa terjadi kehamilan. Memang kalau dilihat sepertinya nggak mungkin ya, tapi nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Kalau Allah sudah berkehendak, memang jarang kejadian kayak gini, tapi ada memang. Nah, ini udah terbukti juga ke mbaknya. Nah, kalau udah kayak gini ya mau gimana lagi, memang sudah terjadi kehamilan. Nah, jadi ya Terus bagaimana ini, Bu? kalau saran saya ya dipertahankan aja, Bu. Ya, kalau digugurin, nah itu kan malah nanti berdosa. Terus belum lagi nanti kalau digugurin resikonya ke mbaknya bisa perdarahan, bisa infeksi, dan resiko terburuknya juga bisa meninggal. Saran saya ya mbaknya dinikahkan aja ya. Alhamdulillah udah buka 9, Mbak. Sebentar lagi udah mau lahiran, jadi nggak usah pulang, ditunggu di sini ya. Saya minta jadi saya lahiran sesar aja, biar tetap enak jalannya. Loh, kok mau sesar, Mas? Jangan mentingin ego sendiri. Masa demi biar rapet istrinya nggak boleh lahiran normal? Nanti itu kalau udah lahiran normal, itu jalan lahirnya kalau memang robek nanti dijahit biar kembali rapet. Nah, kalau memang nanti nggak ada robekan, nah itu juga bisa mengecil sendiri loh, Mas. Nah, jadi kalau sesar itu resikonya banyak, Mas. Ini mbaknya gimana? Pengen lahiran normal atau gimana? Pastinya saya mau normal aja, Bu. Nah, itu loh istrinya pengen lahiran normal. Nah, itu loh Mas, kasihan ya istrinya. Di sesar itu resikonya banyak, Mas. Nah, kalau habis disesar, nah itu kan juga pasti nyeri. Rasa nyerinya lebih sakit lagi daripada lahiran normal. Belum lagi resikonya kalau lukanya infeksi, belum lagi kalau perdarahan, belum lagi yang lain-lain. Jadi banyak resikonya, Mas. Jadi saran saya karena udah buka banyak,
jadi dilahirkan normal aja ya. Nanti belum lagi kalau saya rujuk, nanti kalau lahir di jalan gimana? Karena ini udah buka banyak. Kalau saya nolong di mobil itu susah, Mas. Udah, pokoknya saya minta istri saya disesar sekarang juga. Mas, ini kasihan loh istrinya. Ini loh, itu loh pengen lahiran normal istrinya. Ya, jadi resikonya banyak, kasihan istrinya. Nanti kalau orang habis lahiran normal itu kan 3 hari dia udah bisa aktivitas biasa. Loh, kalau lahiran sesar, nah itu proses pemulihan bisa sampai 1 bulan. Ya, itu gimana? Itu mbaknya pengen normal ya. Pokoknya istri saya disesar saja, Bu. Kamu mau tahu pokoknya. Oh, kalau memang itu udah keputusan Mas ya gimana lagi, gimana mbaknya? Ya udah Mas, tapi saya ikut suami aja. Oh ya udah, kalau memang itu udah keputusan berdua, udah keputusan suami istri, saya mau gimana lagi ya. Nah ini saya siapkan ya untuk rujukannya ya, semoga nanti sesarnya berjalan lancar ya. Saya sama istri rutin HB pakai gaya andalan, tapi kok nggak hamil-hamil ya Bu? Gaya andalan apa ini? Gaya kuda lumping Bu. Ada ya gaya kuda lumping. Baru tahu saya ada gaya kuda lumping. Nah ini maksudnya rutin HB-nya itu gimana? Maksudnya ya setiap hari gitu loh Bu. Nah itu justru yang bikin gak hamil-hamil sampai sekarang. Kalau dikeluarkan tiap hari itu justru akan gak berkualitas. Jadi sekarang harus dirubah ya. Untuk HB-nya nanti harus 2 hari sekali. Yang nggak boleh HB cuman saat haid. Begitu haid udah bersih, langsung boleh dipakai HB, dijadwal 2 hari sekali. Usahakan di pagi hari ya, karena saat pagi jumlah lebih banyak dan lebih berkualitas. Nah, 2 hari sekali, jangan sehari 2 kali ya. Nah, nanti dibantu dengan program hamil dengan saya ya. Nanti mbaknya minum secara teratur ya nanti obatnya. Nah, suaminya juga ikutan minum. Jadi biar bisa membantu memperbaiki kualitas sel, bisa membantu memperbaiki kualitas sel telur, jadi bisa membantu untuk meningkatkan kesuburan suami istri ya. Jangan lupa makan harus dengan menu gizi seimbang, harus selalu ada sayur, buah, protein. Nah terus harus makannya yang sehat-sehat, jangan yang junk food itu dihindarin. Nah terus harus minum yang sehat juga, minumnya cuman boleh air putih. Dan yang paling penting harus stop rokok, kopi, alkohol, dan obat-obatan terlarang ya. Nah, ini bukan benjolan jerawat, tapi ini kutil kelamin. Nah, namanya kondiloma acuminata. Itu apa ya Bu ya? Nah, ini penyebabnya karena infeksi virus HPV. Nah, jadi penularannya karena hubungan seksual. Hah? Suami saya itu orang baik Bu, nggak mungkin. Kerjanya juga loh Bu, nggak mungkin suami saya gitu-gitu. Saya nggak percaya Bu. Mohon maaf ya, saya nggak tahu kalau masalah itu. Nanti bisa didiskusikan sendiri sama suaminya, bisa ditanyakan. Untuk pengobatannya, jadi ini mbaknya harus saya rujuk. Nah, biar ini nanti diobatin, biar nanti, ini kan mbaknya soalnya lagi hamil juga, biar nggak ada apa-apa sama bayinya. Nah, nanti ini bisa dikoter, jadi dihilangin ya. Nanti saya rujuk ke dokter spesialis kulit kelamin ya. Tapi bisa sembuh kan Bu? Jadi harus ada pengobatannya. Nah, itu makanya saya rujuk ya.